Buat teman-teman yang memang merasa dirinya introvert, yang nggak bisa ngomong, jangan pesimis buat ikut organisasi, pasti bisa kok perlahan-lahan. Sama kayak aku juga dulu orangnya pendiam banget dari kecil aku pendiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten saya Suryanto Salsaf. Sebelumnya bagaimana kabarnya teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Apalagi di era COVID-19 ini, kita harus pintar-pintar untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker jika kita keluar kemana-mana. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, ya. Jadi biar kita sehat dan tidak tertular maupun menularkan virus COVID-19. Oke teman-teman, seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, pada konten kali ini saya akan membahas tentang organisasi. Ini perdana ya teman-teman, karena konten saya nantinya itu akan ada 3. Yang pertama itu konten organisasi, konten bisnis, dan juga konten opini. Jadi ini perdana. Dan kali ini saya akan sharing tentang organisasi bersama Ketua BEM Stikom Banyuwangi. Jadi sebelum kita membahas, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, kita mulai ya. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Oke, dipersilakan untuk mbaknya. Oke, perkenalkan, nama saya Dela Haruna Fiasari atau biasa dikenal dengan nama Dela. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua BEM Stikom PGRI Banyuwangi. Oke teman-teman ya, ini beliaunya ini namanya tadi panggilannya biasa Dela ya, iya. Dela. Jadi sebagai Ketua BEM Stikom saat ini. Sebelumnya punya akun media sosial nggak? Mungkin barangkali teman-teman kepingin tahu, bahkan kepingin kenal gitu kan? Untuk Instagram saya punya Dela Hanov, untuk Twitter Dela HNX. Oke. YouTube-nya nggak ada YouTube-nya? YouTube atau Facebook? YouTube punya Dela spasi H spasi Nov. Tuh. Oke teman-teman ya, jadi bisa di follow. Barangkali teman-teman pengen tahu tentang Dela seperti itu ya. Jadi gini teman-teman ya, kenapa kok saya membahas tentang organisasi? Karena saya kepingin untuk teman-teman seluruh mahasiswa di Indonesia, bahkan juga siswa, itu bagaimana ketika kalian menjadi seorang mahasiswa, itu jangan hanya kuliah. Karena bagi saya, kuliah itu memang penting. Tapi bagaimana kita bisa berinovasi, bisa untuk membuat diri kita terpacu menjadi seorang pribadi yang luar biasa, jadi tempalah di organisasi. Oke? Jadi saat ini kita akan berbincang tentang pentingkah berorganisasi. Jadi di sini Mbak Dela saya tanyakan, menurut Mbak Dela penting nggak untuk berorganisasi itu? Penting banget sih sebenarnya. Kan kebanyakan mindset teman-teman kan orang yang ikut organisasi itu harus orang yang bisa ngomong ya. Sebenarnya itu mindset yang salah sekali. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya sebelumnya bukan orang yang hobi banget ngomong, yang bisa ngomong. Saya sebenarnya orang yang pendiam banget dari dulu. Dan untuk itu kenapa saya terjun di dunia organisasi, salah satunya supaya saya bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu. Oh gitu ya? Ya. Awalnya kira-kira suka nggak berorganisasi? Sebelumnya sama sekali nggak ada pikiran buat suka, karena dulu juga kurang tahu tentang organisasi itu. Yang aku pikir organisasi itu cuma menyita waktu, menyita tenaga, juga bikin capek gitu. Oke. Nah, berarti awalnya tidak suka ya? Sama sekali. Terus kenapa kok membuat suka organisasi sampai jadi ketua BEM Stikom? Aku ceritain dulu ya. Awalnya itu aku terjun di dunia organisasi waktu SMP kelas 8. Itu kenapa aku terjun di dunia organisasi? Sebelumnya kan aku bukan anak yang aktif ikut ekstrakurikuler di sekolah maupun di luar sekolah. Tapi kenapa aku bisa ikut organisasi waktu kelas 8 SMP? Karena waktu itu di sekolah aku, di SMP aku itu ada pemilihan ketua OSIS, pemilihan anggota OSIS lah istilahnya. Dan itu ternyata ditunjuk dari wali kelas, per kelas harus ada yang mencalonkan diri. Jadi terpaksa lah ikut, barangkali bisa lolos. Untuk mencalonkan ketua? Apa bukan, anggota? Anggota gitu. Terus lolos apa enggak? Barangkali lolos. Dan akhirnya seleksi awal kan per sekolah itu satu sekolah diseleksi. Seleksi lewat tes tulis maupun tes lisan. Dan alhamdulillahnya lolos. Oh gitu. Lolos. Pertama kali nyoba lolos. Dan terus tes kedua itu ada LDKS untuk menentukan siapa ketuanya, siapa ketua per bidangnya juga. Dan alhamdulillah waktu itu lolos jadi ketua bidang kesenian. Oh, langsung jadi ketua bidang berarti ya? Iya, jadi ketua bidang kesenian. Dan mulai saat itu karena belum tahu tentang organisasi, belum ada
belum punya pandangan lebih tentang organisasi. Apa sih gunanya organisasi, apa sih manfaatnya. Jadi ngejalanin organisasi ini cuma sebagai tuntutan. Jadi karena terpaksa, nggak ikhlas, nggak setulus hati. Jadinya kayak ngerasa bosen. Ngerasa bosen. Berarti awalnya SMP. Iya, SMA terus ikut nggak? SMA karena dari mindset SMP ngerasanya bosen, ngerasanya capek, jadi SMA nggak ikut organisasi sama sekali. Walaupun jadi anggota? Nggak ikut organisasi intra maupun ekstra nggak ikut? Karena dari SMP emang nggak niat kan awalnya, karena tekanan aja, karena disuruh jadinya terpaksa, nggak setulus hati. Ya udah jadinya SMA mutusin buat nggak ikut kegiatan. Dan ada pun ikut kegiatan ekstrakurikuler kayak pramuka, tapi itu karena tuntutan dari sekolah diwajibkan. Jadi nggak ikhlas ikutnya. Iya. Lah, terus berarti SMA kan nggak ikut kan? Setelah masuk Stikom itu gimana ceritanya? Ceritanya waktu itu ikut pertamanya kan sebelum kuliah di Stikom aku ikut SBMPTN. Sebelumnya SNM dulu deng. SNM nggak lolos dan ternyata harus ikut SBM. SBM nggak niat sebenarnya ikut SBM. Hamin 1 pendaftaran ditutup baru daftar dan nggak ada persiapan sama sekali. Akhirnya aku tes dan nggak lolos. Setelah itu udahlah pesimis, daftar di swasta aja. Dari situ aku mikir apa yang aku jual nanti kalau sudah lulus. Sedangkan kalau kuliah kan yang menentukan masa depan kita mesti kemana. Gak ada pilihan lain selain kerja ataupun berwirausaha gitu kan. Jadi gimana ya? Jadi yang menentukan aku itu, yang menjual dari aku itu apa? Kalau aku kuliah di kampus swasta di Banyuwangi pula, dan akreditasinya masih cukup rendah kan dibandingkan kampus-kampus yang lain. Jadi ya dari situ berpikir, berarti aku harus aktif, harus ada yang kenal sama aku, harus banyak orang yang tahu sama aku gitu. Jadi dari situ join lah di beberapa UKM di kampus. Oh berarti awalnya sebelum jadi ketua BEM UKM dulu ya, UKM ya. UKM dulu. Oke, berarti intinya niatnya kalau saya baca dari pembicaraan Mbak Dela ini, niatnya itu untuk mengembangkan potensi ya. Mengembangkan potensi, setelah itu juga untuk mencari relasi. Seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman, cerita dari Mbak Dela tadi sangat luar biasa. Awalnya itu tidak suka. Kenapa kok menjadi suka? Jadi ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, untuk teman-teman yang ada di kampus ataupun juga yang baru SMA, itu usahakan untuk berorganisasi. Karena pernah nggak Mbak Dela atau mungkin juga teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, kita jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Menurut Mbak Dela, mahasiswa kupu-kupu itu mahasiswa yang seperti apa itu? Gimana ya aku bacanya, aku kan juga dulu pernah sebelum ikut di UKM semester awal itu kan jadi manusia kupu-kupu yang setiap hari kuliah pulang kayak nggak ada gimana ya, kayak nggak ada perkembangannya, kayak pemikiran aku cuma stuck di kampus aja gitu, nggak tahu dunia luar itu kayak gimana. Sedangkan kalau kita lulus nanti pasti yang kita hadapi itu dunia luar, bukan dunia kampus lagi gitu. Berarti intinya sangat bermanfaat ya ikut organisasi. Jadi gitu teman-teman ya. Sekali lagi saya sarankan untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia yang belum ikut organisasi, berkecimpunglah di organisasi. Karena di dalam organisasi kita akan menempa diri. Kalau menurut saya ya, ini sekedar sharing teman-teman ya. Kalau di kampus, di kelas itu hanya teori lah. Nanti kita prakteknya itu di lapangan. Nah, dengan praktek kita di lapangan itu harus ikut organisasi, ada yang menaungi. Karena dengan organisasi kita akan bisa mendapatkan banyak relasi yang bisa kita manfaatkan. Apalagi teman-teman yang suka berwirausaha, nanti kan juga ada organisasi yang membidangi tentang usaha ataupun juga yang lain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ketika nanti Mbak Dela ini lengser dari ketua BEM, itu apa yang akan dilakukan? Karena yang saya lihat Mbak Dela ini menurut saya sih prestis sekali untuk menjadi ketua Stikom gitu kan, ketua BEM Stikom ya. Jadi nanti yang diharapkan itu apa ketika sudah lengser lah bahasanya itu, atau demisioner lah bahasa halusnya seperti itu. Kalau untuk setelah lengser nanti, saya mau fokus buat join ke beberapa organisasi di luar kampus, bukan hanya di kegiatan di organisasi kampus saja. Soalnya kan sebentar lagi mau lulus, jadi yang lebih cepat lagi bakal menghadapi dunia luar ya para alumni ini. Jadi harus tahu lah sedikit banyaknya tentang dunia luar lewat organisasi di luar kampus. Jadi kita tahu tentang pemikiran orang lain,
tentang sifat orang lain gitu, buat organisasi. Iya, ternyata banyak manfaatnya ya teman-teman ya. Nah, untuk Mbak Dela, kira-kira kapan berhenti untuk menjadi seorang ketua BEM? Apa masih lama Pak? Gimana? Kurang sebulan, kalau enggak 1,5 bulan lagi mungkin. Oh, kurang 1 bulan, berarti hampir ya? Iya. Nah, terus minimal nanti Mbak Dela ini untuk teman-teman lah ngasih wawasan, ngasih pengetahuan ataupun juga sharing. Menurut Mbak Dela di organisasi ini yang manfaat yang paling utama itu apa? Manfaat yang paling utama yang saya rasakan sendiri ya sebenarnya itu gimana ya, kayak relasi itu yang paling utama yang saya rasakan sekarang gitu. Relasi sama, kan dulu saya bukan orang yang hobi banget ngomong, yang bisa ngomong, jangankan ngomong sama orang yang nggak dikenal, sama orang yang dikenal pun jarang banget buat ngomong gitu. Dan itu yang rasain sekarang, jadi bisa ngomong lah ke orang lain sekalipun masih belum kenal, berani buka omongan sama orang. Iya Pak, utama ya berarti ya. Iya, karena saya kalau Mbak Dela ngomong masalah ngomong, kalau nggak salah saya ketika SMP itu pernah saya ikut lomba pidato. Itu kan saya kan awalnya itu tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa ngomong. Saya lomba pidato itu berdiri di mimbar bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah itu tidak bisa ngomong sama sekali ya. Jadi saya dari sana itu berpikir bagaimana saya bisa menempa diri, bagaimana saya bisa caranya untuk belajar ngomong. Jadi di organisasi minimal benar apa katanya Mbak Dela, itu minimal kita itu bisa ngomong. Dan yang selanjutnya nanti kita akan mendapatkan jaringan yang luar biasa. Karena gini teman-teman ya, kalau kita berbicara relasi, saya pribadi ketika sudah lulus kuliah, Mbak Dela kan mau lulus ya, nanti tahulah manfaatnya bergabung di organisasi. Saya ketika dulu kuliah itu banyak organisasi yang saya ikuti, bahkan sampai 7 kalau enggak 8 ya, itu organisasi intra sampai ekstra. Dan ketika saya lulus kuliah itu luar biasa teman-teman, ijazah saya sampai detik ini nggak pernah terpakai untuk melamar kerja, tapi alhamdulillah saya bisa kerja di suatu perusahaan. Nah, apalagi perusahaannya itu berbeda, dalam artian kan saya kan kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodinya Ilmu Administrasi Negara, jadi tentang kepemerintahan lah itu. Tapi saya larinya ketika itu saya pernah kerja di teknik, di proyek seperti itu. Saya intinya nggak masuk akal lah. Kenapa kok saya bisa masuk? Itulah manfaat dari organisasi. Jadi kita akan mendapatkan relasi seperti itu ya. Sepakat berarti ya Mbak Dela ya? Iya, benar. Jadi saya tekankan lagi untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, ikutlah organisasi. Tidak akan pernah ada kata telat untuk bergabung, apalagi teman-teman yang baru semester awal gitu ya. Nah, nanti karena kan kita kan sekarang pembukaan mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru. Jadi untuk seluruh mahasiswa baru seluruh Indonesia, bergabunglah di organisasi intra maupun ekstra seperti itu ya. Mungkin Mbak Dela ini mau menyampaikan sepatah kata untuk para pemuda, siswa ataupun mahasiswa yang belum ikut organisasi, pesan dan kesannya lah seperti itu. Buat teman-teman yang memang merasa dirinya introvert, yang nggak bisa ngomong, jangan pesimis buat ikut organisasi, pasti bisa kok perlahan-lahan. Sama kayak aku juga dulu orangnya pendiam banget dari kecil, aku pendiam banget sampai dikata orang gimana ya, kayak nggak mau nyapa sama orang gitu. Saking diemnya. Kalian harus ikut organisasi karena itu yang bisa merubah diri kalian, yang bisa merubah kepribadian kalian gitu. Ya. Oke teman-teman ya, mungkin cuma itu dulu konten pada kali ini. Semoga apa yang kita sharingkan pada siang hari ini bisa bermanfaat. Karena harapan saya pribadi, ketika teman-teman melihat konten kami itu bisa terinspirasi. Kayak usaha, bagaimana kita caranya berwirausaha. Kayak berorganisasi, bagaimana kita terketuk untuk menjadi seorang kalau organisasi itu. Lupa saya namanya apa? Seorang aktivis ya, seorang aktivis. Jadi teman-teman jangan pesimis. Apalagi teman-teman, ini saya sarankan juga, saya mumpung ingat ya, ketika kalian belum kuliah itu banyak cara untuk mengikut organisasi, mulai dari SMA ataupun juga kita kalau di kampung itu ada ikatan remaja atau Karang Taruna seperti itu. Jadi tempalah diri kita, insya Allah bermanfaat. Mungkin cuma itu dari kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan ya, saya dan juga Mbak Dela mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan konten ini menginspirasi kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang sukses seperti itu. Dan saya doakan mudah-mudahan Mbak Dela
semoga bisa sukses, apalagi nanti lulus apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Mungkin cuma itu. Sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.